Rumah makan ini didirikan pada tanggal itu 14 Maret tahun 2011 1432 Hijriah. Dengan nama pertama itu Bakmi Halim. Ya, nama Halim itu diambil dari bahasa Arab, Kak. Artinya itu lembut dengan maksud melayani semua pelanggan dengan lembut dan hangat. Itu ceritanya. Terus berawal Bakmi Halim itu hanya dengan karyawan itu dengan 3 orang karyawannya. Gitu. Terus berjalanlah nama Bakmi Halim, kemudian yang namanya itu buat yang itu berjasa renovasi kembali dan akhirnya membangun kembali rumah makan dengan nama Bebek Bejo yang diletakkan di Jalan Patimura. Gitu. Bukan, nah itu pertamanya itu dari bakmi halim sama itu ada mie ayam, ada bakso gitu. Terus beralih ke bebek bejo. Bebek bejo itu kayak bebek bujang. Dia kurang lebih kayak bebek bujang. Ada terus berkembangnya zaman. Pada akhir tahun 2017 didirikanlah cabang lagi yang kedua, yaitu cabangnya itu Bebek Bujang yang sekarang bertempatan di Jalan Sumatera. Itu yang cabang keduanya. Berarti ini Bebek Bujang sama sop Manggarai ini dua yang berbeda. Satu kalau sop Manggarai ini baru rilis itu di akhir tahun 2023. Iya. Di tahun 2023 baru rilislah sop Manggarai. Ya. Yang pertama itu yang di Jalan Pancasila. Ya, itu. Dan memiliki beberapa cabang. Terus dari Pancasila itu kita sempat mengalami juga insiden yang kayak kebakaran di sana. Iya, kebakaran. Iya, kemarin yang kebakaran itu, jadi karena kita tutup, jadi kita buka langsung yang di sini di Jalan Perdana. Nah, ini yang pertamanya. Jadi pertamanya langsung di sini. Siapa saja pendiri dari rumah makan ini? Bagaimana peran mereka dalam pengembangan awal? Mendirikan rumah makan ini itu adalah ada Pak Manhakim Prasetyo. Beliau adalah salah satu juga direktur sekaligus juga yang membangun Bebek Bujang, dan di bawah naungan ada dia juga ada kakaknya. Itu kakaknya itu namanya itu Nasibun Walida. Dia itu yang bertugas sebagai kayak ngurus supplier, masalah produk itu kakaknya itu. Visi dan misi dari rumah makan ini apa? Itu ada visi misinya, Kak. Tapi ya, kalau untuk visi rumah makan di sini itu menjadi perusahaan kuliner terbesar di Indonesia yang menunjung tinggi nilai budaya, kearifan lokal dan spiritual. Kalau visinya itu kita ada 5 misi. Untuk di sini itu yang pertama itu melestarikan kebudayaan Indonesia melalui makanan dan hospitality. Terus itu ada yang kedua itu menyajikan olahan produk yang berkualitas, halal dan thayyib. Terus yang ketiga itu menumbuhkan individu yang berkualitas dan terus bertumbuh. Juga yang keempat itu menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha yang berkelanjutan. Terus yang kelima itu ada berperan aktif dalam kegiatan sosial dan memberikan dampak positif yang luas dan berkelanjutan. Dan bagaimana rumah makan ini mengatasi perubahan pasar dan industri seperti perjalanan? Saya
kalau kita untuk mengatasi perubahan pasar atau saingan-saingan dari luar itu kita terus improve Kak. Di sini kita pasti akan menciptakan produk-produk baru. Kualitas yang baru. Dari pertama bebek bujang, terus ke bakso tiga sapi, yang muncul, sampai ke sop iga Mataram, sampai sekarang kita buka lagi di kopi shop. Kayak gitu. Iya, cabang kopi shop kemungkinan tanggal 25 nanti lonceng. Itu pas di depan rumah sakit Bayangkara. Namanya Toko Tuku ya. Toko Tuku. Udah banyak ya cabang. Iya, sudah banyak. Sampai di luar kota juga kita juga di Tangerang. Kalau untuk pusatnya itu kita di warung ini. Iya, di warung ini yang pas di belakang Mujahidin. Ya ada di warung ini, dia pas di Simpang, pas di belakang Mujahidin. Ya enggak, dia makanan khas kayak makanan desa-desa gitu. Iya, kayak klasik gitu. Iya. Kemudian saat ini bisa kalau pusat ini sekarang sih alasan pertamanya itu yang saya dengar dari dari Pak Lukmannya, dia itu pengen menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang sekitar. Iya, sesuai dengan visinya. bagaimana memakan ini menyesuaikan strateginya dari pelanggan. Kita itu selalu menerima feedback dari pelanggan. Feedback dari pelanggan. Kita itu menerima gaya mengambil QC pada saat customer makan, itu kita wajibkan di sini ada mengambil feedback, ulasan, ulasan feedback, terus ada ngambil QC juga, masukan dan sarannya apa sih yang harus kita lakukan untuk kenyamanan customer gitu. Saya lebih mementingkan customer. Kemudian menurut Bapak apa keberhasilan strategi dalam memakan ini? Kita kita lebih disiplin lagi, terutamanya di bagian kayak sales segala macam, kayak marketing. Kita juga ada marketing, dan fokusnya di situ yang buat usaha ini terus berkembang dan dikenal sama kayak dunia ya. Tujuan utama yang disampaikan Pak Garang ini dalam 5 tahun sampai 10 tahun Tujuan kami di Sepeda Makassar ini seluruh karyawan itu menjadi perusahaan yang mendunia. Iya, karena kita bakal buka cabang juga di kemungkinan 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kemudian kita buka cabang di Mekah. Amin. Ya, itu udah niat beliau juga. Makin banyak lapangan pekerjaan. Iya. Visi tadi, bagaimana memakan Semarang ini menentukan prioritas dalam suatu bisnis? Kalau misalkan kita itu cuma suka misalkan kita di kepuasan pelanggannya bisa utamakan, ya misalkan ada masukan segala macam itu tapi kita feedback juga, apalagi pas masukan kayak makanannya kurang, makanannya asin, terus makanannya ini nggak lengkap, itu kita kasih reward juga guys, kita kasih garansi kepuasan ke pelanggannya dengan menu yang sama. Kemudian bagaimana kandungan bisnis di dalam memakan ini, kayak maksudnya dari pemasok, kemudian supplier, dijual dan terima. Kalau itu kan nggak terlalu detail pahamnya kayak. Kalau misalkan dari supplier itu kita juga ada kayak panelnya sendiri. Jadi kita per divisinya itu beda-beda dia. Kayak operasional ya sudah di operasional kayak gitu ya. Kalau misalkan di supplier, fokus di supplier kayak gitu ya. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Iya, langsung ke supplier, kayak misalkan dari outlet ke supplier enggak. Kita dari outlet udah langsung pesan-pesan dari langsung ke kantornya. Jadi yang ke kantor yang ngurus ke
suppliernya yang melengkapi yang kita sebutkan doorlet itu yang dari kantornya. Ya. Yang kemarin habis dari Pancasila di sini, kemungkinan di tanggal 25 lagi nanti kita buka cabang di Jalan M Sohor. Ya, itu launching di tanggal 25. Terus di awal bulan kita bakalan buka di Mempawah. Ya. Yang keduanya itu ada di Singkawang, yang ketiga nanti di M Sohor, yang keempatnya nanti di Mempawah. Ada rencana buka di Sambas? Kalau untuk di Sambas sih belum ada sih. Terlalu jauh. Pasti Pak orang Sambas Oh. tapi tidak ada di Sambas gitu. Iya, belum ada. Baru di Singkawang kita. Iya, tahunya di Singkawang. Apa langkah-langkah yang diambil Mamakan Shop Manggaran ini untuk meningkatkan kolaborasi dengan pemasukan lain? Untuk meningkatkan itu kita turun kerjasama sih Kak, kayak pemasok yang lain, jadi kita ajak kerjasama yang bisa kita ajak kerjasama kayak misalkan supplier bebek, ayam, terus supplier kayak ikan-ikanan itu. Kalau misalkan kayak di bawah itu kan kemarin kita juga cari suppliernya juga, langsung kita cari suppliernya yang orang di situ. Jadi kita buka lapangan kerja juga, terus kita buka bisnis juga dengan orang setempat di daerah itu. Bagaimana rumah makan yang Bapak pegang ini memastikan kualitas dan keberlanjutan dari pemasukan? Untuk memastikan kualitasnya itu untuk saya sendiri yang pertama itu kita utamakan pelanggan. Mau ada kesalahan dari staf atau segala macam, tetap kita pelayaninya kita lebih utamakan. Itu aja sih. Iya, lebih ke pelayanan. Soalnya kalau kenyamanan pelanggan itu tergantung dari Iya, pelayanan. tergantung dari pelayanan. Maupun ada kesalahan dari itunya juga, tetap pelanggan yang kita utamakan. Kita ganti makanannya, kita ganti dengan makanan yang baru dan sudah kita langsung kerjakan. Menurut Bapak itu apakah visi di rumah makan ini sudah bisa membangun strategi masa depan? Kalau setahu saya untuk visi yang udah kami capai ini udah udah dibilang sukses. Iya, udah dibilang sukses, tinggal kita kembangkan lagi dengan kayak misalkan buka cabang lagi aja. Iya, lagi memperluas lagi. Ini langkah-langkah yang diambil rumah makan ini untuk memastikan bahwa strategi dalam mengembangkan sejarah untuk Manggaran ini tercapai. Kalau untuk langkah-langkahnya itu kita lebih memperhatikan kayak misalkan melakukan di luar sih Kak. Nah, setelah misalnya ini buka apa ini kita lebih perhatikan apa lagi yang perlu kita improve untuk lagi kayak misalkan rumah makan di sini lebih istimewa dibandingkan rumah makan di sebelah. Iya, lebih meningkatkan kualitas dari produk, pelayanan, sama kenyamanan customer. Terakhir Pak, pertanyaannya Pak, dampak dari strategi bisa rumah makan ini terhadap kepuasan pelanggan. Kalau dampaknya itu Misalnya kan ada Pak kayak program dari Mama menyiapkan suatu link ke depan pelanggan ini suka atau tidak pelayanannya. iya, kita ini menyiapkan itu kayak feedback customer lewat Google juga bisa, terus lewat langsung ke marketing juga bisa. Itu kan kita tahu kepuasan pelanggan Iya, kayak gimana. iya, kepuasan pelanggan kayak mana. Kita juga di OT itu nyamparin ke meja, terus tanya ini apa sih yang kurangnya dari produk kita atau pelayanan atau misalkan fasilitas yang kita kasihkan, apa sih yang kurangnya. Mungkin dari berakhir Udah selesai pertanyaan. Maaf ya Pak. Iya, saya juga minta maaf kalau misalkan ada yang kakak tanyain kurang puas. Saya juga baru belajar juga. Masalahnya ini tugas dari dosen dapatnya. Kalau dapet kami juga yang kena. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Siap. Sebelumnya.
Oke nak ya. Sekali minum dulu enggak? Ya.